daerah kita. Potensinya besar, kalau salah orang, maka potensi yang besar ini tidak terurus dengan baik. Betul tidak Bapak Ibu? Bapak Ibu yang saya cintai, saat ini saya menjadi Wakil Ketua Komisi 4. 2 periode sebelumnya di Komisi 11 yang membidangi keuangan perbankan. Jadi dulu kita bisa bantu rumah ibadah, bisa bantu rumah adat, bisa bantu sekolah, bisa bantu UMKM macam-macam. Nah, ini sudah setahun ini saya ditugaskan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang juga Menko Pangan, Bapak Zulkifli Hasan, meminta saya mendampingi Bu Titi Soeharto, Siti Hediati Soeharto, istrinya Presiden Prabowo yang sekarang menjadi Ketua Komisi 4. Saya Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI. Apa urusan Komisi 4? Yang pertama membidangi pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, kemudian kehutanan, kemudian Badan Urusan Logistik Bulog, kemudian Badan Pangan Nasional, kemudian Badan Karantina dan beberapa lembaga lain yang berurusan dengan pangan. Nah, hari ini tentu ada upaya yang begitu luar biasa yang didorong oleh Presiden Prabowo dan tertuang dalam asta citanya bahwa Indonesia tahun 2025, 2026, 2027 harus swasembada pangan terutama di bidang beras dan jagung. Kalau kita swasembada, baru ada kemandirian dan ketahanan pangan. Kalau kita masih bergantung pada negara yang lain, beras dari Vietnam, garam dari Thailand, bahkan ikan juga kita bawa dari Jepang, Cina, ya, maka negara kita ini akan diatur-atur, diintervensi oleh orang lain karena kita butuh soal makan. Selama perut ini goyang, kehidupan sosial guncang. Kalau sosial guncang, nanti berdampak pada ekonomi. Ekonomi goyang, politik goyang, hidup negara tidak pernah aman. Oleh karena itu penting soal swasembada pangan ini. Nah, pemerintah pusat tidak main-main, tidak cuma omon-omon. Banyak tindakan nyata, program nyata yang diturunkan ke bawah. Dimulai dari apa pertama? Efisiensi anggaran pemerintah daerah. Memang terasa betul. Efisiensi ini ada 3 poin. Kenapa ada efisiensi? Yang pertama, karena selama ini oleh pemerintah pusat, terutama timnya Pak Prabowo, menganggap ada pemborosan yang luar biasa di pemerintah daerah. Yang kedua, ada pengalokasian anggaran yang tidak tepat sasaran. Yang ketiga, penyelewengan juga luar biasa. Oleh karena itu, sekarang efisiensi Bapak Ibu, ini ditarik dulu anggarannya, bukan diberhentikan selamanya. Agar pemerintah daerah itu mampu menumbuhkan potensi daerahnya. Itu ukurannya apa? PAD-nya harus naik. Sehingga sekarang kita butuh bupati, wakil bupati bersama seluruh OPD ini harus kreatif. Bagaimana potensi-potensi daerah kita ini bisa kita dorong untuk meningkatkan atau menggerakkan ekonomi kita. Kalau semua ini hanya bertumbuh dari pusat, itulah yang menyebabkan selama ini NTT itu jadinya konsumtif. Coba kita bayangkan, program anggur merah yang 200 juta hilang semuanya. 3 tungku juga hilang semuanya. Banyak program-program yang turun ke bawah sampai dengan koperasi semuanya bubar. Bahkan saya kemarin itu menggerakkan hampir puluhan miliar untuk UMKM. Kita bantu masyarakat, dipikir ini hibah, dia ambil, dia baik kelompoknya, nggak ada yang dikerjakan. Kalau model begini sampai kapanpun pemerintah pusat mendorong anggaran tidak pernah menyelesaikan masalah kita dan kita tidak pernah menggerakkan potensi kita. Sehingga NTT yang menurut saya lebih hebat dari Bali sungguhnya daripada NTB terus tertinggal. Faktanya apa? Sekarang kita masuk kategori 3 provinsi termiskin di Indonesia, 3 provinsi yang tingkat pendidikannya paling buruk di Indonesia, 3 provinsi yang tingkat kesehatannya paling buruk di Indonesia. Stunting kita tinggi 37,9% dan angka korupsi kita termasuk yang paling tinggi di Indonesia. Dulu 4, sekarang turun 10. Itu karena pemekaran Papua, Pak. Bukan karena kita hebat. Jadi inilah problem-problem. Nah, oleh karena itu saya sangat senang sekali bisa turun langsung ke bawah dengan harapan semua program ini mari kita maksimalkan untuk menggerakkan potensi kita. Bapak Ibu, pemerintah pusat untuk swasembada pangan ini tidak main-main. Pertama, bantu bibit. Pertama kita lagi 2 Pak, opla sama buka lahan baru. Kalau opla ini Pak memaksimalkan lahan-lahan sawah yang dulu ada ditinggalkan. Karena petani sudah merasa bahwa urus sawah ini tidak menguntungkan. Banyak saudara petani kita karena capek ngurusin
pertanian Pak, cari bibit sendiri, pupuk sendiri, gagal panen, tanggung jawab sendiri. Pemerintah tidak pernah ada. Sehingga banyak petani meninggalkan pertaniannya, lahan menjadi tidur, pergi merantau ke Malaysia, kerja ke perkebunan di Sumatera, macam-macam. Nah sekarang kita ingin lahan-lahan sawah yang pernah ada itu dilakukan optimasi lahan, dihidupkan lagi. Kemudian dibuka lahan baru di Papua 3 juta hektar dan Kalimantan. Saya sudah berkunjung ke sana. Agar apa? Kita ini bisa mengembangkan potensi kita agar kita bisa swasembada pangan. Buka lahan dilakukan, optimasi lahan dilakukan, anggarannya diturunkan. Kemudian bibit jagung dikasih gratis. Saya kemarin bagi 10.000 hektar. Polri dapat 1.000 hektar lebih di Ngada. Saya bantu. Aspirasi saya 10.000 hektar jagung untuk NTT saya kasih. Kemudian 10.000 hektar untuk benih padi. Pupuk subsidi juga kita tingkatkan. Bahkan pupuk subsidi Bapak Ibu, dulu tuh repotnya minta ampun. Ada 36 tahapan Pak. Yang kemudian karena lamanya tahapan ini akhirnya orang mau panen baru pupuknya sampai. Betul tidak Bapak Ibu? Betul tidak? Nah karena Menko Pangan Pak Zulkifli Hasan tahu ini, dipotong, dipangkas rantai itu, ambil kebijakannya. Dulu SK Bupati naik, SK Gubernur naik, nanti SK Dirjen naik, SK ini sampai perdagangan macam-macam. Nah sekarang Pak dipotong langsung, pabrik langsung ke tempat titik serahnya di bawah di masyarakat. Betul tidak Bapak Ibu? Sudah sampai semua pupuk subsidi? Nah cuma seperti ini Pak, mana kepadis? Ini kadang-kadang dua Pak. Pupuk itu siapa penerimanya ditentukan lewat RDKK, itu di pertanian. Tapi kuotanya di pupuk Indonesia. Nah kemarin kita udah tambah karena RDKK tadi, tambah pupuk subsidi NTT ini 70.000 ton. Sampai hari ini serapannya baru 45%. Kita khawatir, ini RDKK-nya benar apa tidak? Jangan sampai ini ngarang-ngarang dibuat-buat, biar banyak barangnya. Mau diolah kiri olah kanan, nanti urusan Pak Jaksa lah, kita periksa barangnya. Nggak boleh, suasana begini main-main. Kita, tapi saya prinsip NTT baru 45%. Kita berharap Bapak Ibu, ini terpakai habis. Agar optimasi lahan, buka lahan itu, terutama untuk jagung, padi, itu bisa meningkat. Bahkan kalau sudah dikasih bibit, pupuk, program optimasi lahan, buka lahan dilakukan oleh pemerintah, coba apa kurangnya Pak? Bapak tinggal kerja. Tidak perlu khawatir lagi Pak, hasilnya nanti wajib diserap oleh Bulog.